Salah ini yang salah satu yang paling besar revenue-nya dalam penerbangan luar negeri kita adalah umroh, Pak. Jadi mungkin selama masa pandemik itu banyak sekali eh, apa namanya penduduk Indonesia yang ingin pergi umroh tapi tertahan. Jadi begitu dibuka itu revenue cukup tinggi. Jadi kita ini terbang kita rencana nanti setelah haji itu 5 kali sehari dari Jakarta, 3 ke Jeddah, 2 ke Madinah, dan kita udah lihat isiannya, bookingnya udah cukup tinggi juga. Nah, selama haji ini kita terbangkan 112.000 jamaah Indonesia, Pak, ke Saudi. Kita assign 14 pesawat dedicated hanya untuk penerbangan haji ini. Nah, ini yang akan kita pakai seterusnya untuk penerbangan umroh, mungkin nggak sebanyak itu, tapi perkiraan saya sekitar 7-8 pesawat saya akan dedikasikan untuk penerbangan ke Saudi. Di luar penerbangan-penerbangan ke luar negeri lain seperti Australia, kita terbang ke Melbourne dan Sydney. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi ampera. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana, wawancara ini juga akan kami bukukan, melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Bapak Ade R. Susardi. Beliau saat ini menjabat Direktur Layanan dan Niaga PT Garuda Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih, Pak Iya, Bambang. Pak Ade R. Susardi ini lahir di Bandung 26 Mei 1965. Bapak bisa mulai cerita tentang pengalaman dan kenangan ketika kuliah di S1 Teknik Mesin Universitas Indonesia, lulus 1988, kemudian pernah berkarir di Metro Data Indonesia, kemudian pernah juga di PT NCR Indonesia sebagai Business Manager Industry and Government, pernah juga di Oracle C, dan pernah juga di manajer Telkom Industri dan Government, pernah menjadi manajer Siemens Indonesia, dan pernah menjadi direktur pengembangan bisnis di Nokia Network, dan saat ini menjadi direktur layanan dan niaga PT Garuda Indonesia. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih, teman-teman semua. Mungkin cerita saya, jadi kalau dihitung dari saya masuk UI itu tahun 82, Pak. Jadi saya udah tua sekali mungkin. Udah lama sekali. Tapi ceritanya sama, mungkin waktu masuk UI kita ikut si Penmaru pada waktu itu. Saya ujiannya pun di Senayan, di stadion. Saya masih ingat gitu ya. Jadi
pada waktu eh, informasinya atau pengumuman saya diterima itu, wah pasti senang sekali dah. Orang tua saya juga, artinya saya masih ingat saat itu apa namanya, eh, suasana di rumah pun turut gembira semuanya. Jadi saya masuk di tahun 82 teknik mesin. Nah, waktu itu memang di teknik mesin itu ada beberapa jurusan, dan pada saat penjurusan itu sebenarnya saya, kan kalau dulu sekolah sekolah aja, Pak. Kita juga nggak tahu mau jadi apa nanti ujungnya gitu ya. Tapi kita sekolah, tapi waktu itu saya mulai tertarik dengan ada satu pelajaran di teknik industri itu namanya engineering ekonomi. Jadi wah, ada ekonominya sedikit nih gitu ya. Saya kan terus saya nggak pure technical juga gitu ya, walaupun saya IPA, tapi pelajaran itu terus saya lihat beberapa eh, mata pelajaran lain di teknik industri, saya mungkin kayaknya lebih cocok di situ. Terus ada diskusi dengan beberapa kawan, beberapa senior, akhirnya saya masuk jurusan itu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Dengan waktu akhirnya saya lulus tahun 88, walaupun sebenarnya tahun 87 saya sudah selesai kuliahnya, lagi bikin tugas akhir. Terus saya sempat jadi asisten dosen engineering ekonomi itu karena saya suka gitu ya. Akhirnya saya lulus di, saya lupa bulan ujiannya, tapi mungkin sekitar bulan saya lupa Juli kalau nggak salah di tahun 88. Nah, setelah lulus itu kan biasa kita masuk ke step kedua, Pak. Mau kerja di mana gitu kan? Ada lowongan di mana? Dan pada waktu itu sih kita lihat koran, kita lihat majalah, saya ikut sama teman-teman lamar aja di mana-mana gitu ya. Lamar di yang ada ceritanya lowongan, terus kita lamar. Nah, Metrodata ini sangat cepat, Pak. Jadi prosesnya begitu saya kirim lamaran, em, mungkin seminggu kemudian saya sudah dapat panggilan. Langsung diceritakan mengenai prosesnya dan lain-lain sama. Dan perusahaan ini kalau menurut saya sangat profesional, karena kita masuk itu bukan jadi langsung jadi pegawai, tapi kita diminta untuk ikut satu training 3 bulan namanya training itu. Dan oh ya, saya juga punya ketertarikan yang cukup tinggi dengan dunia IT pada waktu itu. Kan gaya Pak, pada waktu itu komputer apa namanya, sesuatu yang kayaknya advance, future is in ITs gitu ya. Jadi waktu saya dipanggil, Metrodata itu adalah termasuk perusahaan terbesar kedua setelah IBM. Jadi waktu di sangat profesional, saya di interview mungkin 5 interview sudahnya, dan pada waktu saya final interview sama general manajersnya Metrodata pada waktu itu saya dikasih tahu bahwa gaji yang saya minta di formulir itu lebih rendah daripada standar gajinya mereka gitu. Jadi dia tanya, kamu mau gaji yang ini atau mau gaji yang kamu tulis? Ya mau yang itulah Pak. Jadi pendek kata saya join Metrodata, sekolah 3 bulan, pure sekolah Pak. Jadi masuk jam setengah 8 pagi, selesai setengah 5, tiap selesai satu topik kita ujian, dan 3 bulan kemudian saya lulus termasuk terbaik di situ. Jadi saya gaji langsung naik lagi gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman itu lalu sama ternyata 6 bulan kemudian, selama 6 bulan seterusnya saya dimasukkan ke grup-grup bisnis. Jadi langsung bekerja tapi belum firm karena kita dites industri mana yang paling pas gitu ya untuk kita. End up saya akhirnya masuk ke grup namanya strategic account. Jadi bukan government and oil tapi strategic account. Walaupun saya spesifik menanganin yang namanya oil companies. Pada waktu itu saya punya account namanya Caltech Pacific Indonesia. Jadi saya tiap bulan saya pasti ke Rumbai,
ke Pekanbaru, Rumbai sana untuk dealing semua uh, komputer IT sistemnya dari yang disuplai Metrodata ke Caltex. Mungkin sambil sambil saya cerita, saya itu sebenarnya waktu lulus dari DP training namanya Metrodata itu, saya udah dibilangin bahwa kamu cocok jadi sales. Waktu itu saya kayaknya, jadi sales tukang sabun, jual sabun atau gimana gitu ya. Jadi kayaknya agak-agak eh, kurang keren lah gitu ya. Saya pengennya jadi technical engineers gitu ya, technical engineer. Tapi waktu itu mereka convince saya cobalah. Ini kayaknya pas dengan nilai waktu training gitu ya. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi diantara. Jadi saya jalanin setelah 6 bulan istilahnya kita on job, lalu saya di-assign. First year saya achieve numbers, Pak. Nah, di Metrodata itu kalau achieve numbers itu dikasih hadiah. Kita ada achievers meeting pada waktu itu, achievers meetingnya di Hong Kong kalau nggak salah saya. Jadi wah, kita udah jalan-jalan dikasih apa hadiah, ada rapat sedikit tapi banyakkan hura-huranya, banyak senang-senangnya di sana. Tapi itu yang menunjukkan apresiasi daripada perusahaan terhadap sales team. Jadi teman-teman di UI juga sambil jalan kalau lihat opportunity as a salesperson itu bukan kaleng-kaleng, Mbak. Jadi saya nanti bisa cerita staging daripada sales itu apa responsibility-nya, apa yang dianggap pada saat kita menjadi head of representasi daripada perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Dari Metrodata saya join NCR. Waktu itu NCR ini perusahaan yang pada tahun keduanya saya itu merger dengan AT&T dengan nama AT&T Global Information System, masih di IT sistemnya IT tapi spesifiknya untuk solusi-solusi di telekomunikasi. Nah, disitulah saya masuk ke industri telekomunikasi. Jadi IT dan telekom itu sebenarnya merge-nya cukup cepat, Pak. Tadinya IT itu solusi sendiri, tapi begitu ada telco, begitu jadi jaringan, begitu yang kita kenal sekarang network, itu sepenuhnya jadi it's a combination between IT dan telecommunication. Nah, di sana saya masuk industri telco, lalu saya sempat, jadi tadi di Metrodata 4 tahun, di NCR AT&T 4 tahun, lalu saya di telepon headhunter, diminta untuk ada opportunity untuk megang Telkom Industries di Oracle. Oracle itu mungkin teman-teman tahu bahwa itu Oracle adalah perusahaan software terbesar di dunia kedua setelah Microsoft saat itu. Jadi bukan Oracle yang disebut C itu Southeast Asia, Pak. Karena waktu itu di Indonesia belum ada kantornya, belum ada Oracle Indonesia, jadi saya joinnya Oracle Southeast Asia. Base-nya di Singapura, walaupun assignment di Jakarta, saya sempat sebulan seminggu di Singapura gitu kerjanya. Tapi perusahaan ini sangat profesional. Semua kalau saya bilang semua karyawan punya treatment yang sama. Kalau kita traveling, mau bosnya, mau timnya itu tinggal di hotel yang sama. Kita punya fasilitas yang sama dalam penerbangan, dalam perjalanan transportasi dan lain-lain. Di telco ini, di Oracle ini saya sempat menabur 4 tahun, Mbak. Jadi kita mengembangkan lebih banyak IT on telecommunication industries. Nah, di salah satu tender yang saya ikut pada waktu di Oracle, kebetulan saya berkompetisi dengan Siemens Telecommunication. Nah, di situ karena proses tendernya cukup lama, saya
berkali-kali ketemu dengan waktu itu general manajernya Siemens di Indonesia, orang Jerman. Nah, kita karena sering ketemu pada waktu rapat di Bandung dengan Telkom, akhirnya berteman. Sampai udah di tender itu Oracle yang menang, saya yang menang gitu. Jadi kita tetap berteman. Cuman setahun kemudian si GM ini bilang, ada orang Jerman pulang nih satu, kamu mau join saya nggak? Gitu. Jadi diajak join ke Siemens. Nah itu mungkin pertimbangan pada waktu itu saya lihat bahwa saya selama 12 tahun sebelumnya ada kerja di perusahaan Amerika. Nah, waktu saya diajak join ke Siemens itu perusahaan Jerman yang saya mungkin belum terlalu familiar, tapi waktu diskusinya cukup panjang, gitu. Saya bukan nego ya, tapi diskusi mungkin hampir 3 bulan waktu itu sampai di Jermannya tahu bahwa saya nggak convince untuk join German companies gitu. Jadi akhirnya saya diundang ke Jerman, saya diundang ke Munich without any commitment, tapi dia mau tunjukkan bahwa Siemens, New Siemens is an international company, bukan German company, itu yang mereka convince. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Pendek kata, saya join Siemens di tahun 2000, purely udah telecommunication industrinya. Saya nanganin account. Kalau saya bilang kelasnya pada waktu di Metrodata atau di NCR atau di Oracle, itu kelasnya saya megang industrinya, telecommunication se-Indonesia. Begitu masuk Siemens, very spesifik, Pak. Saya dikasih account satu, namanya Telkom. Jadi bisnisnya Siemens di Telkom itu besar sekali, Pak, saat itu. It's almost 1 billion dollars gitu ya. Jadi nah, itu yang saya mau tunjukkan bahwa as a sales, responsibility saya adalah represent Siemens untuk bikin deal sebesar itu. Di Siemens, saya pun diterima sebagai representasi dari Siemens yang bikin value daripada produknya untuk dipasang di account tersebut, sehingga bisa mengenerate revenue untuk mereka, dan project transaksinya nilainya juga nggak sembarangan. Gitu. Jadi disitulah saya mulai ketemu, selalu diajak ketemu dengan CEO-nya Telkom, dengan direktur network. Jadi level ketemunya pun udah akan beda. Dan kita dianggap sebagai pemberi solusi yang bisa membantu permasalahan di perusahaan tersebut. Jadi kita nggak sekedar cuma tahu produknya, kita juga understanding the business. Kita juga mesti mengerti KPI apa aja yang harus di-achieve sama perusahaan-perusahaan tersebut ya. Jadi kita harusnya understanding the account very well sebelum kita bisa offering our products. Nah, dari Siemens, sebenarnya saya di Siemens itu mulai tahun 2000, dan tahun 2006 sebenarnya Siemens dan Nokia merges. Jadi ada banyak perubahan-perubahan terjadi di industri telecommunication pada saat itu. Mungkin masih ingat Nokia itu terkenal dengan yang namanya device. Siemens punya juga device, tapi saya sebenarnya lebih di infrastrukturnya, jadi jaringannya. Dulu ada fixed line, ada mobile networks gitu. Nah, kita siapin seluruh jaringan ini. Nah, tahun 2006 mereka merger, Siemens dan Nokia. Dan saya masih di posisi yang sama sebagai general manager-nya untuk Telkom as an account. Sampai tahun 2008 saya diminta turun juga ke mobile network. Jadi saya diminta handling Indosat as an account, itu responsible both untuk fixed line dan mobile networks. Lalu tahun 2010 saya diminta megang Telkomsel, lebih gede lagi, saya jaringan dari Nokia Siemens. Nah, tahun 2012 Nokia-nya
ambil alih seluruh sahamnya Siemens. Jadi saya kerjanya dari tadinya kerjaan Siemens, Nokia, Siemens, di tahun 2012 saya jadi kerja di Nokia tanpa pindah ya Pak. Jadi saya sebenarnya stay di tempat yang sama, cuman apa namanya karena perubahan ownership daripada company sehingga saya jadi kerja di Nokia Corporation. Sampai tahun 2019, jabatan saya terakhir adalah business development. Jadi saya diminta sama CEO-nya untuk bantu develop business partner untuk Nokia di Indonesia. Nah, tahun 2019 itu sebenarnya saya mulai berpikir bahwa kok saya kerja di perusahaan asing terus gitu ya. Saya ada passion untuk, wah saya pengen sebelum pensiun saya pengen kerja di perusahaan eh, negara lah, yang perusahaan Indonesia bener lah gitu ya. Jadi passion itu tahun 2019 apa namanya muncul aja gitu. Nah, kebetulan akhir 2019 ada diskusi-diskusi tahun 2020 setelah lewatin fit proper test dan lain-lain di apa namanya RUPS Garuda tahun 2020 Januari saya mulai kerja di Garuda sebagai direktur layanan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Kalau ditanya kenapa jadi apa namanya ke industri penerbangan, mungkin kalau saya bilang ya kadang-kadang garis tangan ini kita nggak ada yang tahu, Pak. Tiba-tiba jalannya ke sana. Waktu saya diskusi awal juga di BUMN sebenarnya bukan untuk penerbangan. Jadi industri yang lebih uh, apa namanya sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya. Tapi pada waktu akhirnya diminta untuk ke Garuda sebagai tugas, ya kita harusnya komit juga untuk bisa menjalankan sebaik-baiknya. Pada waktu itu saya waktu diskusi awal saya ingat saya bilang saya nggak punya pengalaman di industri airlines. Saya di manajemen mungkin saya punya pengalaman, tapi industri airlines nggak punya pengalaman selain saya ini frequent flyer. Karena saya sering terbang dan saya pun punya kalau kalau Garuda tuh punya namanya frequent flyer Garuda Platinum paling tinggi ya. Jadi itu Garuda Frequent Flyer Platinum. Pada waktu itu saya nggak punya itu, Pak. Tapi saya punya platinumnya Singapore Airlines. Saya sering pergi ke headquarters di Jerman dan di Finland. Jadi itu salah satu yang dipesankan sama Pak Dirut saya, Pak Irfan Setiaputra pada waktu saya join adalah, nah sekarang lu nggak boleh terbang lagi dengan SQ ya. Jadi, tapi, nah mulai di Garuda ini sebenarnya saatnya agak apa namanya huru hara juga, Pak. Begitu jadi kita join bulan Januari, COVID itu sudah mulai tapi belum sebesar itu. Di bulan Maret akhir mulai ada yang namanya lockdown. Jadi kebayang bahwa satu industri yang dependensinya sangat tinggi terhadap orang bermobilitas tiba-tiba dibatasi gitu ya. Jadi Pak kita mesti putar kepala. Kita di board of directors-nya Garuda ini sangat solid. Pada waktu itu kita pikirkan step-nya apa. Yang jadi challenge karena nggak ada yang tahu COVID itu berapa lama. Waktu itu kita bilang wah seperti flu burung aja, mungkin 3 bulan atau berapa lama gitu. Ternyata 3 bulan lewat, 6 bulan lewat. Nah kita punya kewajiban-kewajiban kalau di airlines itu salah satu kewajiban besar adalah membayar biaya operasi yang cukup besar itu, terutama adalah leasing pesawat. Leasing pesawat ini jelas kalau nggak dipakai pesawatnya ya nombok pasti. Yang kedua juga mungkin biaya aftur. Kalau kita isiannya nggak banyak atau nggak sesuai, nggak sampai jumlah minimum untuk bisa cover cost, itu juga akan merugikan.
Jadi pendek kata, setelah berlarut namanya pandemik ini, kita setahun juga lewat akhirnya. Jadi pada tahun 2021 itu kita di PKPU sama satu perusahaan. Nah, mungkin itu pengalaman saya sih yang pertama, dan saya baru ngerti nama PKPU seperti apa, tapi kita di brief dan sama di tim BOD ini ada satu Profesor Prasetyo, Direktur Keuangan. Beliaulah yang bisa guidelines kita seluruh BOD, stepnya dan segala macam. Kita ada beberapa konsultan juga. Kita sepakat, oke, kita jalanin PKPU ini, dan hasilnya di bulan Juni 2022 kita di PKPU ini mendapat dukungan dari 95% kreditor kita, Pak. Sebenarnya kalau ditanya, salah satu yang berat untuk bisa diterima kreditor, kalau kita lihat dalam proposalnya adalah penghapusan utang sebesar 80% untuk kreditor besar, ya Pak. Ini kalau kita mesti satu-satu kita ketemu dengan kreditornya, kita bicara kompensasinya, Pak. Kita bilang bahwa kita punya satu bisnis plan yang positif ke depannya dan lain-lain, dan kita komit operation juga akan kita benahi sehingga kita efisien juga. Network management, kalau di airlines itu adalah tadi penerbangan, rute mana, pilihnya berapa kali, dan lain-lain kita juga manage. Nah, pendek kata juga ini kita lakukan, kita dapat support dari seluruh creditors, dan alhamdulillah kita mulai mendapat ada perbaikan. Kita punya performance saat ini sudah operating positif. Kita memang jumlah pesawat kita berkurang, kita putuskan untuk dikurangi karena kita lihat harus efisien. Jumlah pesawat itu akan efisien kalau digunakan lebih dari 10 jam. Jadi ini yang harus jadi utilisasi pesawat kita. Saat ini kita punya udah online, artinya udah terbang sekitar 50-an. Target kita sampai akhir tahun ini mungkin sekitar 66-70 ya. Jadi itu Garuda, di Citylink kita ada 40, dan akhir tahun ini kita targetkan di 50 sampai 60. Jadi industrinya sendiri recover belum 100%, tapi kalau kita lihat bahwa there is a light at the end of the tunnel, dan kita lihat ini improving setiap saat. Cuman memang kita harus hati-hati dalam menentukan tadi rute, frekuensi, harga, dan lain-lain. Itu yang situasi sekarang. Jadi it's a challenging situation, dan kita mesti siap dengan berbagai macam hal-hal yang mungkin tadinya belum terpikirkan. Gitu, Pak Bambang. Luar biasa, Pak. Lama di IT, kemudian juga di telekomunikasi, tiba-tiba harus pindah di industri penerbangan, dan kalau tidak salah Bapak masuk di masa atau periode yang tidak begitu nyaman, baik secara manajemen, secara internal Garuda, maupun kemudian COVID. Nah, pada akhirnya itu kan bidang Bapak menjadi tumpuan, karena income kan diperoleh dengan penjualan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak menjalankan strategi, ya, jadi untuk menjawab keberlanjutan Garuda ini kan tergantung sales-nya itu, jadi artinya income-nya itu. Silakan Pak, gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Bang.
Jadi memang betul. Jadi tadi makanya teman-teman mahasiswa eh, jangan merasa apa namanya sales itu kayak jualan sabun enggak ya. Jadi sales itu sesuatu yang justru di perusahaan itu sesuatu yang sangat penting. Tadi kita lihat bahwa salah satu tumpuan dari perusahaan ini itu make sure bahwa numbers revenue sales-nya itu sesuai dengan yang kita rencanakan. Gimana caranya? Nah, itu kita mesti hati-hati kan dengan situasi yang tadi ada COVID, situasi sekarang recovery, kita mesti cermat, mesti hati-hati dalam menentukan tadi rute mana yang akan saya terbangi, rute mana yang frekuensinya saya tambah gitu ya. Jadi kalau dilihat di Indonesia juga mungkin saya di Indonesia ini tarif ini ada diatur Pak. Jadi untuk penerbangan domestik tarif itu ada tarif batas atas, tarif batas bawah ya. Yang mana kita masih masih didiskusikan terus dengan Kementerian Perhubungan juga untuk terutama tarif batas atas. Tarif batas bawah itu menurut saya wajib diterapkan supaya semua airlines menerapkan apa namanya ada minimum hal yang harus dilakukan untuk menjaga safety, yaitu maintenance dan segala macam. Nah itu dijaga dengan TBB-nya itu nggak bisa kalau pesawat itu dirawat dengan nilai yang lebih kecil dari itu. Itu menjaga itu TBB itu wajib diterapkan. Jadi untuk menjaga safety keamanan kita semua. Tapi TBA ini untuk kita sebagai full service carrier itu agak challenge untuk beberapa rute. Terusan kita agak agak nombok gitu ya. Nah ini yang kita diskusikan terus dengan Kementerian Perhubungan untuk TBA-nya ini. Tapi kita sebagai maskapai nasional yang kita lakukan adalah oke lah kita ada rute yang mungkin agak minus, kita coba cover up dengan rute yang positif karena kita punya kewajiban sebagai maskapai nasional itu untuk menjamin transportasi di Indonesia, untuk menjamin mobilisasi orang berpergian, kargo di Indonesia. Jadi ini kita siasati dengan beberapa hal lah. Nah, uh, menjaga isian ini, menjaga tadi ujungnya untuk revenue, bahwa kita tahu bahwa oke, di frekuensi ini saya di rute ini saya akan terbang 2 kali sehari atau 1 kali sehari atau 3 kali seminggu, kita jaga. Tapi untuk supaya tadi isiannya, supaya target numbers-nya itu sesuai, dan kita lihat untuk rute-rute tertentu yang menurut kita ada potensi dan kita punya market share, Bali, Surabaya, Medan, Makassar, itu kita bisa terbang, Bali itu bisa 7 kali sehari, Pak. Dan itu profitable buat kita, dan itu kadang-kadang menumpu apa namanya rute-rute yang lain mungkin yang belum positif. Nah, di luar itu saat ini kita punya rute-rute luar negeri, walaupun secara apa namanya penugasan kita ini diminta untuk fokus di domestik, kita lihat itu 70-80% kita revenue tetap dari domestik dan apa namanya jaringan kita dipakai di situ, tapi kita juga lihat potensi-potensi luar negeri, yang mana dari Pak Menteri juga bilang kalau itu profitable dan kita terbangkan. Nah, salah satu yang paling besar revenue-nya dalam penerbangan luar negeri kita adalah umroh, Pak. Jadi mungkin selama masa pandemi itu banyak sekali apa namanya penduduk Indonesia yang ingin pergi umroh tapi tertahan. Jadi begitu dibuka itu revenue cukup tinggi. Jadi kita ini terbang kita rencana nanti setelah haji itu 5 kali sehari dari Jakarta, 3 ke Jeddah, 2 ke Madinah, dan kita udah lihat isiannya, bookingnya udah cukup tinggi juga. Nah, selama haji ini kita terbangkan 112.000 jamaah Indonesia, Pak, ke Saudi. Kita assign 14 pesawat dedicated hanya untuk penerbangan haji ini. Nah, ini yang akan kita pakai seterusnya untuk penerbangan umroh, mungkin nggak sebanyak itu, tapi perkiraan saya sekitar 7-8 pesawat saya akan dedikasikan untuk penerbangan ke Saudi.
Di luar penerbangan-penerbangan ke luar negeri lain seperti Australia, kita terbang ke Melbourne dan Sydney. Citylink mulai terbang ke Perth juga bulan ini. Kita terbang ke Haneda dan Narita di Tokyo, ke Incheon di Seoul di Korea, Hong Kong, Guangzhou, dan kita masih ada satu penerbangan juga ke Amsterdam 2 kali seminggu. Jadi penerbangan-penerbangan ini sekarang isiannya cukup bagus dan ini menumpu revenue kita cukup tinggi juga. Jadi penerbangan luar negeri kalau tadi dari penggunaan utilisasi pesawat itu 70-80% dipakai domestik, tapi revenue kita Pak itu mungkin 40% datang dari yang penerbangan luar negeri. Karena penerbangan luar negeri nggak ada TBA-nya Pak. Jadi kita bersaing dengan market dan karena perjalanan jauh fare-nya juga cukup tinggi. Dan juga kargo sebenarnya. Kargo ini cukup tinggi kontribusinya kepada Garuda saat ini. Mungkin dulu kita fokus hanya di penumpang, saat ini kargo menjadi salah satu tumpuan kita juga. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi ampera. Gitu, Bapak tadi mengatakan bahwa operasional atau kapasitas belum 100%. Pertanyaan saya, apakah itu kapasitas pasar yang belum pulih menjadi 100% seperti sebelum pandemi, atau hanya Garuda yang memang belum bisa memanfaatkan sampai 100%? Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira kapan mulai normal kembali dan Garuda mulai membukukan keuntungan gitu Pak? Mungkin saya jawab yang terakhir dulu Pak. Jadi secara operation sekarang kita udah positif. Gitu. Jadi dengan adanya efisiensi di operation, dengan kita manage penggunaan utilisasi pesawat dengan hati-hati, kita operation positif. Jadi kalau ditanya referensi saya sebenarnya ke 2019 pada saat sebelum pandemik ya jumlahnya. Tapi kita juga menyadari bahwa alasan penumpang untuk terbang setelah pandemik agak beda, Pak. Jadi mungkin waktu pandemik kesenangan juga ada yang orang suka zoom gitu ya. Jadi Vicon terus gitu. Tapi akhirnya ada satu kriteria untuk mereka juga bahwa kalau yang begini saya harus terbang, kalau yang begini saya cukup dengan video conference. Nah, ini juga yang mungkin belum akan sama dengan 2019 jumlah yang terbang. Yang berikutnya adalah pada tahun 2022 itu pada saat pandemik ini mulai menjadi endemik, banyak sekali pesawat-pesawat yang reoperate, diaktifkan kembali. Nah, pesawat ini agak beda dengan mobil mungkin Pak ya. Jadi pada waktu dia nggak dipakai, dia di grounded namanya. Pada waktu mau diaktifkan kembali, prosesnya itu agak panjang. Ada namanya prolong maintenance. Dan prolong maintenance ini biasanya termasuk juga harus ada beberapa pergantian spare part. Nah, khususnya untuk narrow body, kalau di kita ada 737 Boeing atau Airbus 320, itu delivery spare part ini juga agak lebih panjang semenjak tahun 22 gitu. Nah, ini juga yang agak sedikit memperlambat kesiapan alat produksi. Di sisi lain mungkin ada sedikit penurunan dari putusan untuk berpergian itu agak beda. Tapi yang pasti hal-hal ini yang menjadi penyebab perubahan atau belum sampainya ke angka itu. Tapi kita percaya bahwa ini makin lama tetap makin tinggi lagi, dan perkiraan kita sebenarnya di 2024 mungkin kondisinya udah sama dengan 2019. Nah, tadi saya cerita sedikit mengenai jumlah pesawat. Mungkin jumlah pesawatnya lebih sedikit daripada di 2019.
tapi utilisasi pesawat kita udah hampir sama atau secara utilisasi per pesawat lebih, sehingga jumlah jam terbang kalau dikalikan itu udah mendekati angka di 2019. Jadi strategi kita tetap kita jalanin dan kita percaya market ini akan kembali, dan yang sekarang kita sainkan dengan kompetitor kita adalah bagaimana kita menjamin end-to-end journey daripada penumpang ini bisa menyenangkan, dan apa reasonnya penumpang untuk pilih terbang dengan Garuda. Itu yang kita perlu selalu tonjolkan. Jadi brand awareness, services. Kalau dilihat kan pesawat kita nggak baru, Pak, kalau saya bilang gitu ya. Tapi gimana cara kita penumpang itu kalau naik Garuda feel the difference gitu. Jadi saya juga mungkin agak apa namanya info juga bahwa di awal tahun ini kita dapat on time performance award sedunia, Pak. Garuda salah satu airlines yang bisa keep on time performance award. Yang baru saja kita terima juga bulan lalu adalah Best Cabin Services Award. Jadi Best Cabin Crew itu sedunia Garuda dapat award. Itu sedunia, Pak. Nomor 2-nya Singapore Airlines. Jadi Singapore Airlines agak kesal juga sama kita. Ternyata kita bisa nyuri itu. Kalau bagus-bagusan pesawat kita kalah gitu, belum lah situ. Tapi kita juga improve itu. Saya lagi workout sama tim teknis untuk memperbarui interior dan lain-lain services. Kita ngerti kita punya in-flight entertainment agak kuno gitu. Ini lagi saya finalize untuk nanti mungkin di 2 bulan dari sekarang kalau naik Garuda bisa pakai bring your own device. Jadi dari handphonenya bisa nonton WiFi yang di stream di dalam pesawat gitu. Itu kita lagi finalize juga. Jadi service-service seperti ini kita tingkatkan. Selain kita juga tingkatkan juga in-flight meals ya. Jadi makanan. Nah, itu juga termasuk salah satu yang kita tingkatkan terus. Kita kan paling jago kalau bikin masakan Indonesia kalau dibanding yang lain harusnya, Pak ya. Jadi kita punya satu perusahaan Aerofood Catering Services (ACS) yang juga supply makanan ke seluruh penerbangan Garuda. Bahkan saat ini juga supply ke penerbangan asing seperti Emirates, JAL, itu juga disuplai oleh Aerofood Catering Services. Gitu, Baik, Pak. ini luar biasa. Bapak menangani bidang yang berbeda-beda, terutama mengenai sales, padahal dulu sekolahnya teknik. Nah, itu bagaimana, Pak? Bisa switch itu? Jadi gini, Pak, kan kalau kebetulan kita lihat juga ya bahwa dalam perjalanan pekerjaan kita juga nggak bisa bilang apa yang kita mau gitu ya, Pak. Kalau saya tadi cerita waktu di awal saya masuk Metro Data, waktu saya ikut training DP Training Class itu diminta jadi sales, saya pengennya jadi system engineer pada waktu itu, lebih gaya lah, lebih ngomongin teknis gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, apalagi kita lihat ke sekarang lebih di manajemen dan lain-lain, kita masih terbuka juga dengan segala macam situasi ini. Pada saat kita bekerja, kita akan menghadapi sesuatu yang mungkin totally different dengan apa yang kita pelajari. Kita juga punya banyak mimpi sebelumnya, mungkin kita juga mesti adjust sedikit. Dan yang juga kita lihat saat ini, sebenarnya pada saat saya di IT pun, saya udah lihat bahwa perubahan itu begitu cepat terjadi.
pada saat saya mulai bekerja, saya masih ingat mungkin kalau teman-teman di elektro masih ingat ada prosesor namanya 8088 Intel gitu ya. Itu umurnya paling setahun dua tahun ganti, setahun dua tahun ganti. Sekarang udah saya nggak tahu lagi. Mungkin kalau saya pakai apa namanya Intel itu udah apa namanya prosesornya udah core berapa gitu ya. Dan kalau kita lihat di telco itu lebih cepat lagi Pak. Jadi terakhir itu waktu sebenarnya stagnan. Di tahun 2000 kita masih ngomong fixed line, kita ngomong speed internet juga mungkin berapa ya 16 kilobyte oke gitu ya. Nah waktu kita mulai mobile networks itu apa namanya menguasai pasarnya, kita ingat 2G, 3G, 4G, 5G itu begitu cepat, Pak. Jadi kita juga mesti menyesuaikan dengan teknologi juga. Dan pada akhirnya yang kita juga jangan lupa bahwa ini ada penggunanya namanya customer atau penumpang kalau di Garuda. Kita mesti menyesuaikan juga dengan generasi mana sekarang jadi pangsa pasar kita. Mungkin kalau di Garuda agak lebih sedikit lebih lambat, penumpangnya itu masih banyak yang mau dilayani, Pak. Jadi pengennya kalau datang ke Cengkareng itu maunya ke check-in counter, mau bilang saya mau check-in. Ya, tapi kalau saya ke seberang Garuda di Citylink itu banyak yang udah nggak itu dari rumah dia udah check-in aja, Pak. Ataupun kalau datang ke Cengkareng dia pakai kios, pakai kayak ATM itu masuk, dia nggak mau ketemu orang. Itu generasi baru millennials dan Gen Z mungkin ya, Pak. Nah, kita juga mesti aware bahwa ini ada. Jadi kita harus selalu menyesuaikan siapa market kita punya covered up untuk itu, dan kita punya planning 5 tahun ke depan seperti apa, 10 tahun ke depan seperti apa, supaya jadi jangan sampai kita ketinggalan, Pak. Kalau ketinggalan di market seperti sekarang, ya hilang perusahaannya, Pak. Mungkin kalau di telco saya ingat ada satu teknologi namanya AMPS, kalau Bapak masih ingat. Di tahun 80-an tuh AMPS itu begitu tinggi, begitu semua orang gaya bawa handphone yang 15 juta itu ya. Motorola Microtech, itu teknologinya AMPS. Begitu GSM masuk, mereka nggak aware juga. Maksudnya perusahaan ini, yang perusahaan di Indonesia-nya masih bilang, ah ini sih jaminan. Nah, dengan GSM naik ke 2G, 3G, hilang kan Pak perusahaan. Jadi enggak. Kita yang sebagai apa perusahaan mesti melihat potensi atau market seperti apa. Sama seperti ini, saya sudah punya target bahwa within 1 years dari sekarang, semua pesawat Garuda di dalam akan serve internet. Jadi orang Indonesia kalau nggak Sherlock kan nggak in, Mbak ya. Jadi kalau di dalam pesawat pengennya kita tahu di mana. Mungkin ada batasan-batasan untuk apa etika di dalam pesawat, bahwa nggak boleh ngobrol lah di telepon gitu karena berisik, karena ganggu. Tapi hal-hal lain yang misalnya bisa dilakukan, internet salah satu yang jadi target kita. Kita lagi workout teknologi yang mana yang akan kita terapkan untuk internet. Inginnya semua pesawat Garuda nanti ada internet service-nya. Itu salah satu target. Jadi penyesuaian dengan market di salah satu yang kita mesti tentukan. Belajar dari harus selalu follow di teknologi pasti, tapi juga follow di trends marketnya. Itu dua mungkin yang jadi. Kalau belajar kan nggak berhenti gitu. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila, dasar negara, kobarkan semangat kita demi di ampera. Jadi kalau dikenang kembali gitu, kira-kira apa Pak yang masih berkesan atau yang masih apa dianggap bekal yang diperoleh ketika dari kampus dulu dan masih bermanfaat sampai sekarang? Jadi gini lah Pak, pada waktu di kampus itu satu yang saya selalu ingat, saya ini waktu sekolah di UI Pak, bayarnya murah sekali Pak. Saya masih 22.500. Udah kuliah, udah termasuk praktikum.
Artinya apa? Saya ingat bahwa pada waktu itu saya disubsidi oleh rakyat Indonesia, Pak. Jadi ada waktunya buat kita kembali istilahnya payback di apa-apa yang sudah di fasilitas yang sudah diberikan kepada saya. Nah, di sekolah juga yang jangan lupa teman-teman mahasiswa lakukan adalah berorganisasi, Pak. Berorganisasi itu penting dan itu salah satu yang dilihat pada waktu kita melamar pekerjaan karena gimana pun juga kita akan bekerja sama dengan banyak orang, dengan berbagai disiplin, dengan berbagai macam karakter, dan pada waktu berorganisasi itu kita belajar sebenarnya di situ. Jadi nggak ada yang one man show itu nggak ada, semuanya adalah teamwork. Kita saling isi, saling dukung, gimana mencapai satu tujuan bersama. Nah, di UI itu salah satu yang saya belajar adalah berorganisasi, karena di UI itu kita punya banyak teman. Sekarang teman-teman saya mungkin banyak di mana-mana juga dan kita mungkin beberapa kali masih sempat ketemu apa namanya. Kalau ketemu yang ngawur biasa sama aja kayak rasanya kita masih mahasiswa tapi itu yang menyenangkan selalu. Jadi saat ini mungkin situasi ngajar atau pembelajaran di sekolah juga agak beda. Sekarang banyak studi kasus yang mungkin lebih lebih bisa diterapkan gitu ya Pak. Jadi kalau dulu kita belajar teknologi itu mungkin teknologi yang udah kadaluarsa sedikit gitu ya Pak. Karena di sekolah kita. Tapi sekarang dengan adanya apa internet dan lain-lain, kita memang bisa belajar sendiri juga, lihat sendiri juga segala macam. Pada waktu di Nokia saya sempat mendapat kesempatan untuk mendapat executive course di MIT di Boston dan itu yang membuka wawasan saya juga untuk lihat ke depan gitu, ke future. Mereka memang advance Pak. Jadi kalau kita lihat di kita ada yang di lab kita itu adalah teknologi kemarin. Kalau di MIT yang ada di labnya itu adalah teknologi ke depan. Even perusahaan-perusahaan besar itu naruh dana ke sana untuk mengembangkan bisnisnya, untuk mengembangkan produknya. Kita belum sampai ke situ, tapi kita harus belajar sampai di sana. Dan saat ini rasanya kita punya punya tools-nya juga, kita punya apa namanya yang tadi saya sebutkan internet untuk bisa mengetahui, untuk bisa baca dan banyak juga yang tim kita apa mahasiswa-mahasiswa kita yang punya banyak pemikirannya cukup jauh ke depan. Gitu Pak. Mungkin Bapak ada yang bisa Ya. disarankan baik kepada institusi kelembagaan Fakultas Teknik UI maupun kepada para mahasiswa yang sekarang belajar. Jadi Bapak katakan bahwa tantangan begitu cepat datang ke depan di masa depan, apa yang harus mereka persiapkan? Jadi jangan terlalu berpacu kepada apa yang diajarkan di sekolah, Pak. Kayaknya kita harus membuka diri juga, banyak baca, banyak diskusi, lihat apa namanya, terutama teknologi ya, Pak. Teknologi itu is so fast, jadi multiplikasinya juga terlalu sangat banyak. Ini yang rasanya harus banyak diterapkan. Yang berikutnya adalah diundang aja Pak teman-teman yang sudah lagi mungkin lagi ada mendapat assignment di beberapa perusahaan di Indonesia untuk bicara. Pasti kita semua senang Pak untuk men-share pengalaman kita sehingga ada hal yang bisa bisa dipelajari dan nggak usah nunggu gitu Pak. Jadi kalau kalau saya makanya suka bicara juga kalau ada Kapita Selekta itu paling enak diundang gitu. Jadi, udah bicara aja. Kita pasti willing untuk apa namanya menyempatkan waktu kita untuk diskusi sama teman-teman di sekolah. Itu mungkin yang saya bisa share Pak. Terima kasih sekali Bapak Ade R. Susardi, Direktur Layanan dan Niaga PT Garuda Indonesia. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan berguna untuk memperluas wawasan kita semua, khususnya para mahasiswa yang sekarang masih belajar. Tantangan ke depan sangat luar biasa, tetapi Pak Ade sudah membuktikan bahwa semua bisa dilalui, artinya bekerja juga sambil menambah
pengetahuan dan eh, keterampilan di lapangan. Semoga sukses Pak, PT Garuda segera kembali pulih seperti sebelum pandemi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat selalu semuanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Sama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali Indonesia PD sebenarnya sebelum